Sosok yang aku kenal ya, terutama cara menghargai hidup tuh. Entah kenapa kita selalu satu frekuensi di sini. Untuk urusan di luar musik ya mungkin ya gitu. Sekali-sekali mungkin Kak Yohana kalau main ke rumah Bunda ya, itu berasa itu di situ. Apa yang ada di situ tuh auranya kayak kita kembali pulang rumah. Gitu. Dan itulah yang menjadi vibe tema konser secara suasana nanti di 3553 itu katanya konser Yuni Shara di situ tuh ingin membawa para penonton itu seperti kembali ke rumah. Rumah itu hal yang paling jujur. Kita itu paling jujur kan di rumah ya. Mau bangun tidur, kadang-kadang orang bilang ring satu gue tuh sahabat. Enggak, ring satu kita itu adalah Mbak yang kerja di rumah. Setuju. Mbak ya. Jadi yang tahu Setuju. polosannya kita, tahu kita lagi mood atau tidak apa segala macam, ya itu hal yang terjujur dari semua itu adalah rumah gitu loh. Justru itu. Saya membayangkan bagaimana dulu masuk Jakarta, orang ini seranjang, kalau ada yang nendang pasti ada yang jatuh. Saya yang ketendang, saya yang Dia yang dikasih. ditendang sama Kade gitu. Tapi kok dia nggak pernah duet kan? Nah, saya berharap tadinya di konser ini harus tampil luar biasa berdua ini. Kami tidak pernah malu untuk menceritakan bahwa kami itu kesulitan-kesulitan yang kita jalani di Jakarta. Orang lihat Yuni Shara, Krisdayanti itu sekarang, dulunya dong. Dulu perjalanan kami tuh dulu wah luar biasa. Tapi yang sebenarnya yang lebih hebat itu Mama. Ya. Gimana caranya dia mikir besok kami makan apa, sekolahnya bagaimana. Pernah dan lain-lain. sesusah apa memang ya Mbak? Kalau pas di Batu sih memang kami oke lah. Maksudnya di Batu tinggal di rumah besar. Yang kami tuh termasuk pejabat publik. Maksudnya ada bedana apa segala macam kayak gitu-gitu. Tapi pas saat pindah ke Jakarta, kami tinggal di gang kan ada gang normal ya. Ini gang kecil banget gitu ya. Terus kita diajak Mama jalan, kok kita lihat jalannya gang, jalannya kecil banget sih Ma. Kan di Batu gede, terus udah gitu lah, halaman besar, rumah besar gitu. Terus kok masuk ke jalan kecil sih Ma gitu. Terus Tato berhenti di rumah petak gitu. Terus Mama bilang, ya kita tinggal di sini gitu. Kita diem, saya sama Yanti diem, tapi terus kita berdua, gitu. Ya gitu. Nanti kita kasih tanaman, kita kasih ini. Dan dari rumah petak itu udah ada tanaman rumah saya. Yang menghiasi petakan-petakan itu yang membedakan rumah petak satu dan rumah petakan kedua itu adalah pohon palem dan tanaman-tanaman gantung. Nah yang diceritain Kang Oman tadi yang masalah tempat tidur, kasur aja nggak masuk Mbak. Jadi kasur tempat tidur itu kalau kita beli nggak masuk karena saking kecilnya. Jadi kita harus bikin di dalam rumah petak itu. Jadi yang tidur itu memang Mama sama Yanti, saya ngalah di kakinya mereka. Nah kan ada lemari. Lemari kalau dikasih pintu akan sulit lagi. Lemari kasih korden. Jadi kalau pas bangun saya sering ada di dalam tempat tidur itu karena ketendang kakinya Mama Yanti. Dalam lemari. Pemirsa harus tahu ya, teman-teman anak-anak muda harus tahu. Memang semuanya itu berproses. Loh. Berproses, jangan lihat sekarang, lihat dulunya dong, lihat dulu. Iya. Iya nggak sih? Kalau Mas Indo? Menarik ya ketika ngomongin gang kecil gitu ya. Akhirnya Mbak Yuni kan sampai di titik dari gang kecil, dari rumah petak ke Istora gitu ya. Nah yang ingin aku tanyakan, pernah nggak sih sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang musisi ada di titik, mungkin kalau nggak karena musik, aku nggak kuat gitu. Kayak enggak deh. Kayak saya itu dari dulu tuh kayak gini nih. Saya itu udah terlanjur hidup, jadi saya harus nerusin. Apapun kondisinya. Enak nggak enak gitu. Kayak fase-fase pertama saya menikah itu saya kaget. Kok kayak gini gitu loh. Mungkin sih kalau orang lain mungkin udah bunuh diri kali ya. Tapi itu tidak saya lakukan, saya melanjutkan hidup, terus kaset saya meledak gitu. Selanjutnya saya menjadi berpikir, oh Tuhan itu kalau mau ngasih hadiah, kita emang harus gitu, harus di tempatnya gitu. Jadi setiap kali saya dapat kesusahan, misalnya saya kayak lagi di bawah banget gitu perasaan saya. Aduh ini Tuhan mau ngasih apa ya? Mikirnya udah gitu aja. Kalau sempat kehilangan identitas diri, misalnya identitas diri itu dalam artian misalnya, saya dulu sempat punya ciri khas tertentu gitu.
Oh Yuni Syara yang rambutnya pendek, oh Yuni Syara yang nyanyi tali satu, oh Yuni Syara lipstiknya ini, oh itu di pasar Klewer apa segala macam itu. Ini daster Yuni Syara, ini apa segala macam. Banyak itu perintilan-perintilan yang menyebutkan ininya Yuni Syara, ininya Yuni Syara, ini Yuni Syara. Banyak hal-hal yang melekat di entah yang saya pakai itu menjadi kayak semacam trademark atau menjadi ciri khas dari Yuni Syara. Bahkan di salon-salon tuh ada gambar contoh foto untuk potong rambut itu. Karena aku Potong tuh salah satu korban keyunisyaraan. yang berondong gimana ya? Yang pendek ya? Karena pernikahan saya mungkin gagal gitu ya. Tapi saya nggak fair sama Tuhan, sama Gusti Allah. Karena saya juga mendapatkan rezeki juga dari situ. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.